Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala salawatil khamsi kaffaratan lidunubina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa khaliquna wa rabbuna wa ilahuna. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa khairul wara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-qurama wa ashabihi hum kan nujum bis sama wa man taba ila yaumil liqa. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfuran wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina wa wafiqna li ta'atik wansurna 'alal qaumiz zalimin wa adkhilnal jannata ma'as sabiqin. Ya alim allimna wa ya khabir akhbirna bihaqqi qaulika nabba'ani al alimul khabir wa bi barakati basyirin nadhir. Hadratul Mukarram, para habaib, para alim ulama yang kita muliakan, yang kita doakan, yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan dan dikuatkan dalam dakwah serta selalu dalam lindungan Allah, dan juga yang sudah mendahului kita diangkat derajatnya oleh Allah serta Allah berikan keberkahan mereka kepada kita barataan. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan sahibul bait, tuan rumah pengandang, yang kita doakan mudahan beliau dan keluarga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan diberkahi dalam keluarganya serta dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Kita pun yang mengaminkannya mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu keluarga barataan, hadirin jamaah majelis peringatan Isra dan Mi'raj dan sekaligus haulnya Abah Guru sekumpul yang ke-17, yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati, diberkahi, diridai dan diampuni serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dirahmati Allah, orang hendak menunjuk sesuatu yang berharga itu pastilah biasanya menunjuknya itu secara langsung. Artinya bahasa kita tuh kadang mengirim makan. Kalau kita tuh betul tukar mun kayak sejenis baju, mungkin bisa aja kita tuh berbelanja via online wah ini. Kita hendak menukar mikrofon, hendak menukar sandal, apakah kau hakun aja. Tapi amun hendak menukar yang mahal harganya, yang berharga, pamannya kita hendak menukar berlian, kira-kira kadawani kita nukar online atau kita berkirim secara dikirim makan. Karena apa? Karena benda itu sangat berharga. Itu hal yang berharga, meskipun ibarat harganya murah, tapi nilainya ini sangat luar biasa harganya pun kita kadang mau unjuk. Seorang kekasih dengan kekasihnya boleh jadi sekuntum bunga mawar itu sampai ke tangan kekasihnya itu dengan dikirim makan. Tapi karena itu nilainya besar lah, maka lelakiannya tuh datang mengatuk lawang di belakang ini ada kambang. Ya kalau mbak tuh diunjuk bah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah diperjalankan Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya yaitu adalah dititipkan satu keparduan oleh Allah dan kepada Nabi kita dan kepada kita, khamsina salatan, 50 kali salat. Kalau kita lihat keparduan di dalam agama ini, kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan melewati malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat keparduan puasa bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa orang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah puasa. Ini ayat Al-Qur'an disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita membacakan kepada kita. Keparduan zakat, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambil harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat penyuci dari harta mereka.
Kefarduan haji pun melewati malaikat Jibril. Walillahi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Tapi kefarduan salat ini langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping hal-hal yang lain diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya posisi salat di dalam agama, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibina atas 5 perkara. Pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Jadi caka ibarat berengkingan nih, rongking 2 salat setelah syahadat. Karena syahadat ini adalah pondasi kita dalam hidup kita. Kemudian Nabi mengumpamakan pulang sembahyang ini nang kaya kepala. Jadi Nabi mengumpamakan dalam kehidupan orang nang beriman ini, salat ini bagaikan kepala di sekujur tubuh kita. Jadi kalau kepala ini paling berharga. Kan kalau kawan menggawil bahu aja biasa aja dia. Tapi udah menggawil kepala jangan macam-macam. Ya lah, ini kepala. Orang lahir nih bidan. Ada orang melahirkan, tak anak lahir kada bebatis oi biasa aja dan kau aja hidup. Ada nang lahir kada betangan, kau aja hidup. Ada lahir kada betelinga, mungkin aja hidup. Tapi ada lahir kada bekapala, bidannya buka. Artinya apa? Dalam kehidupan kita nih, salat ini luar biasa. Kenapa? Karena salat ini menjadi penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh kita dengan Allah. Kulir roh min amri rabbi. Jadi ketika kita salat, roh kita ini berhubung. Rasul mengatakan mi'rajul mu'min as-salah. Mi'rajnya orang nang beriman adalah salat. Coba kita lihat, salat ini banyak daripada hikmah-hikmah yang ada di dalam salat. Di antaranya salat ini kalau kita lihat, ibadah nang paling lengkap dari segala ibadah, dan semua ibadah itu tercakup dalam salat. Orang kalau sudah sembahyang, hajinya ada, puasanya ada, zakatnya ada, tasbihnya ada, zikirnya ada, tahlilnya ada, takbirnya ada. Gawiannya mulai gawian muntung, gawian gerak, dan gawian hati. Itu salat. Kada ada ibadah nang lain seperti salat. Semuanya, bahkan seluruh tubuh kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah zahir dan batin, ini salat. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pergerakan salat ini kan ada berdiri, ada rokok, bejungkok, dan ada berdukuk, sujud. Mengumpamakan dalam kehidupan kita nih, kita pada masanya kena masa muda, lagi gekar-gekarnya, lagi gagah-gagahnya caget. Masih jangan mau jaget lah. Pian. Artinya tuh berdiri kuat. Ada masanya kita gagah, kuat. Ada masanya kita akan nanti usianya kita lanjut. Dalam kehidupan ada kita masa sukses. Seraba kawa, seraba ada. Lah, seraba kawa. Munang kita makan lah si anum seraba kawa terus. Mulailah si lambik sampai nasi karau. Ya kalau mulai nang kada betulang sampai betulang, hancur terus. Tapi ada masanya, jangan nak makan tulang, makan kacang aja mencari hulu parang. Ada masanya. Dan ada masanya kita kada mampu apa-apa lagi, yaitu sujud. Nah, apa pelajaran di sini? Lihat, ketika kita berdiri cagat, berdiri betul, bahasa Arabnya itu kan berdiri betul, kita akan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apapun yang kita capai di dunia ini satu pencapaian, baik urusan harta, apapun urusan pangkat, ataupun urusan kehormatan apapun, kita tidak akan dapatkan kecuali adalah Allah yang Maha Besar. Kita ini bisa besar, Allah lah yang membesarkan. Jadi ingat kepada Allah. Kemudian ketika kita usia itu kena mencapai usia yang mana orang akan kita dijadi panutan, dihormati orang lah, ketika itu kita sebenarnya sudah melemah. Nah, maka kita katakan subhanallahil azim, Allah nang maha agung, bukannya aku nang agung.
Tapi ada satu kesempatan dalam kehidupan ini kita napa? Dalam keadaan kita lemah, kada kawan apa-apa lagi, kada berdaya, miskin, fakir dan lain sebagainya, maka itu mengingatkan kita untuk selalu tawadu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mi'rajul mukmin. Hikmah salat ni banyak. Lah di antaranya yang pertama, salat ini adalah hubungan kita dengan Allah. Itu salat. Kalau hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW itu salawat. Kalau hubungan kita dengan sesama silaturahmi. Pada hari ini ketiga-tiganya kita. Pertama ada silaturahim. Yang kedua tadi baca salawat. Kita ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Nah kayaknya membolehkan ini bahasa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa disimpulkan hubungan salat ini adalah hubungan roh kita dengan Allah. Adapun hati, ini hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan hati. Adapun jasmani kita, hubungan kita sesama. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemuan, jabat tangan, ya kalau sading adu pandang, itu adalah lahiriah kita. Kalau hati kita apa aja Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuli la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilaih. Tidaklah sempurna iman kalian kecuali aku lebih ia cintai. Dan cinta ini bisa ta'aluk dengan apa? Rasulullah itu dengan hati kita. Keluarga yang dirahmati Allah, adapun roh kita itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini adalah penghubung. Yang kedua, salat ini adalah hubungan kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakan hai Nabi Muhammad apa yang kami wahyukan kepadamu daripada kitab. Wa aqimis salah li zikri, dan dirikan salat untuk ingat kepadaku. Wala zikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu besar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi salat ini diberi oleh Allah Ta'ala supaya menjaga diri kita. Yang kedua, salat ini apa? Kita disuruh disiplin. Karena salat ini ada waktunya, kada sakahandak kita. Ujar Allah Subhanahu wa taala, kitabam mauquta, salat ini adalah keparduan nang ada waktunya. Kada sananayuhnya sakandak kita. Kada kawa kalau umpamanya dirapil aja salat, kada kawa. Bahkan ada di dalam kitab Irsyadul Ibad dahulu ada kisah. Kisah ini orang saparanakan lalu meninggal saudaranya nang lalakian, nang bibinian meninggal. Ya kan meninggal tuh kan ya Allah habis dikuburakan ya. Imbah dikuburakan tuntung menguburakan nang diang sanak nih bulik ke rumah. Bibia bulik ke rumah mungkin nak ke warung kah ya kalau cakap kita weh ini nih liur asa pahit kah nih barangnya nih nukar naksan karena bakal. Mbak tuh kada ada duit, kada ada dompet, kada ada. Cari-cari kada ada, ingat-ingat sekalinya apa keingatan waktu menguburakan ading niti duit apa ngada dompet tak gugur. Lalu pada heno mak anu mae ulun ni kehilangan duit nah. Ulun ingat-ingat dompet ulun tadi gugur waktu nguburakan ading tadi. Boleh lama ulun cari beneran juga kan dikubur kada berguna lagi. Kalau ada orang menjual pintul kada lagi dikubur. Artinya yaumala yamfaun malun wala banun. Di hari itu kada bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Lalu ambil cangkul, cari. Ditabuk tuh tanah kuburan ading. Sekalinya belum sampai ke jasad ading di dalam kubur tadi, faida naran yalhabu. Tiba-tiba api menyambar. Langsung takajudnya, langsung tutupinya, menangis luar biasa. Di dalam kubur ading nang hanyar di kubur tadi, api. Bulik ke rumah sambil menangis, mak, ading mak. Napa aja nang mama ading? Ading mak ading. Ading sudah meninggal. Mak, di dalam kubur ading mak itu napa api menyambar-nyambar. Gerangan apa kelakuan ading semasa hidup mak? Ujian nang uma ading ikam bagus-bagus saja.
Ada mungkin mai sampai di dalam kubur ading itu api menyambar-nyambar kayak itu. Lalu ujian nang umat ada pang kebiasaan ading ikam tuh, yaitu ading ikam tuh katuju benar takhirus salah hatta yakhruju min waktiha, yaitu mengeluarkan salat sampai keluar pada waktunya, menunda-nunda salat sampai keluar waktunya. Itu aja sembahyang cuma bila disuruh teh ibadat nado Allahu Akbar sadang sembahyang kaina hulu kaina paampihannya jam 2 kaina jam 3 kaina bibia Allahu Akbar sembahyang jor Allahu Akbar salat asar kan kayak itu kadang-kadang nang maulah kada sembahyang ini itu kayak perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Lalu dikutip oleh Imam Ghazali ada 4 awaik, ada 4 yang menghalangi kita taat daripada Allah. Ada 4 yang menghalangi kita taat kepada Allah. Pertama adalah nafsu, yang kedua adalah dunia, yang ketiga adalah makhluk, yang keempat adalah syaitan. Amun kita nih sampai kada sembahyang subuh atau keluar waktu, lihatin nang 4 nih ada tuh. Lah, ada orang gara-gara berusaha kasungsungan jam 4 lewat saperapat sudah tuh lakapahumaan, sintar di kepala cabau menabas. Gara-gara dunia ngarannya, kesibukan dunia. Oh katanya kada dunia. Nang kedua bisa gara-gara kulir. Kulir itu apa? Nah, malas. Itu nafsu. Yang ketiga bisa gara-gara manusia. Hendak udah bersubuh, mendengar udah orang hayya ala shalah, hayya alal falah, bangun, sadika duduk di ujung ranjang. Itu banuk nah aja. Ya kalau maka itu belum salat lagi. Sarijutan bisa beberapa jam. Bursiahala becangang ke belakang pas tapi umanya tersingsing. Pas membuliki. Nah itu gara-gara manusia lalu kada salat subuh. Yang keempat adalah napa bisikan syaitan. Oja syaitan hanyar orang bergerakan. Salatu wassalamu alaik. Telawas lagi tuh 10 menit lagi. Ya kah? Kayaknya gini holo. Dengar orang azan. Ayyala salah. Belum juha kamat. Ada ngulo. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Masih aja kayaknya gini undangan orang ampihan daw sebesalaman kadengaran aja. Ini ada aja waktu subuh lagi. Iya pulang, ya kan, lumber pulang. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Pas zaman karuna orang kada bersalaman. Bibia bangun kungkuak sapi sudah. Nah itulah jam 7:30 sudah. Ini gara-gara napa? Gara-gara katuju kaina bisikan setan. Amhil kaina gin sawat aja setan. Nah sawat ha. Makanya kitaban mau kuta. Lalu nih kisah dikomentari oleh ulama. Ini orang yang meninggalkan salat tetapi di luar salat. Fakaifa liman lam yusalli. Maka bagaimana bagi orang yang kada salat sama sekali? Itu. Bagaimana orang yang kada salat sama sekali? Orang yang kalau sudah menjaga salat menjadi disiplin waktu. Sepaling baik manusia itu ketika kawa mendisiplinkan waktu, karena waktu itu kasaib seperti pedang. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu manusia itu dalam kerugian. Kalau kada bisa menggunakan waktu, illal ladzina amanu, kecuali dia beriman, wa amilus salihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Keluarga yang dirahmati Allah. Kemudian salat ini pulang adalah melatih kita jaga kebersihan nih salat. Kalau kita hendak sembahyang, wudu. Itu, menjaga kebersihan. Kemudian kita salat ini, keberikutnya adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dengan salat kita terjaga daripada maksiat. Ya kan? Semua anggota kita dalam salat. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita lihat salat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala nang luar biasa, dan ini bukan kewajibannya kepada kita aja. Mulai Nabi Ibrahim ada salat, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini adalah hubungan kita dengan Allah, yaitu 2-4-4-3-4. Ya kala 2 salat subuh, 4 salat asar dan salat zuhur, 3 salat maghrib dan 4 salat isya. Sebuting haja kurang kada kawa nyambung kita kepada Allah. Nomor yang ada 7 belum lengkap. Nah ini kada bersubuh sekalinya. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berataan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit guru sekumpul. Beliau ini waktu lahir dingarani Kusairi. Beliau sudah memula berakal atas permintaan Hidin dan orang tua Hidin, lalu digantilah ngaran Hidin, yaitu dengan Muhammad Zaini menuruti ngaran tuan guru, yaitu ada guru Ahmad Zaini bin Haji Abdurrahman, tuan guru Abdurrahman. Jadi diganti ngaran Hidin dengan Muhammad Zaini. Jadi bagus juga kita nih ya, kalau ganti ngaran lah menang kada baik. Siapa yang ngaran Merana, ganti aja, ada mau bahagia Merana belelewasan. Itulah apalagi ngaran sial dulu. Gitu. Nah jadi bagus ganti ngaran, dan ganti ngaran tuh ada mulai zaman Rasulullah. Rasulullah mengganti ngaran sahabat seperti Husain bin Salam diganti oleh Rasulullah, la anta Abdullah bin Salam. Nah itu ngaran, karena kita diganti, karena di hari kiamat dikiau dengan ngaran kita dan orang tua kita. Yang berikutnya, beliau ini adalah orang yang sudah pengaruhnya memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan punya sifat beliau itu tekun menuntut ilmu. Mulai di rumah sudah didikan Hidin lain daripada nang lain, dijagai benar Hidinilah, terutama tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar napa nang di kitab itu napa ujar ulama napa awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah bistiqani. Pamulaan nang wajib atas manusia itu mengenal Tuhan dengan yakin. Jadi mulai halus sudah dididik oleh orang tuanya, terutama Nini Hidin, yaitu adalah Hajah Salbiah dalam masalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru sangat dididik oleh orang tuanya menghargai ilmu. Dididik. Jadi Hidin bila mengaji membawa sebutul halus saja minyak gas karena sampai ke rumah guru dituang ke lampu guru. Nah, ini didikan yang luar biasa lah tentang menghargai ilmu. Sebab waktu Isra Mi'raj pun Allah berfirman lawan Nabi kita, ujian Allah Ta'ala, mur ummataka ayyukrima salasan. Perintahkan umatmu itu memuliakan 3. Siapa yang 3? Walidah, 2 orang tuanya. Wal ulama, dan orang alim, para ulama. Yang ketiga, wahamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita waktu Mi'raj memuliakan mereka nang 3 ini. Kalau kita lihat ketitiganya ini ada guru. Pertama walidah, orang tua. Sekalipun kita ni kada dilahirakan Hidin. Lah orang nang biasa berguru lawan Hidin. Orang masih kita rancak mendengar lah murabbi ruhi. Nah, apa garang murabbi ruhi ni? Rabba ini artinya memelihara, menjaga. Kuitan kita memelihara kita. Memelihara apa? Awak kita. Mulai lahir diangkat kita, lemah kita, disusui kita. Karena dilajari berjalan, jalan-jalan sebulan bisa berjalan. Ya kalau dilajari, lalu karena diberi makani awak garing, diobati dan lain sebagainya. Maka orang tua kita menjaga kita, memelihara kita. Makanya doa kita, kama rabbayani sagira. Ya Allah, sayangi mereka, orang tua kami, sebagaimana mereka mengasihi sayangi kami. Lalu guru ini murabbi mana? Murabbi rohi. Kalau orang tua kita murabbi jasadi, yaitu adalah menjaga, memelihara jasad kita. Kalau guru, para tuan guru, para guru-guru kita itu murabbi rohi, menjaga, mengarahkan roh kita. Itu ngarannya murabbi rohi.
Sehingga roh terarah. Di antara terarah karena kita dilajari oleh guru kita atau kuitan kita guru kita tentang sembahyang, lalu roh kita sambung lawan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melajari kita ilmu ma'rifah, ilmu hakikat, maka roh kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Murabbi ruhi ngarannya. Kemudian yang kedua, beliau alim. Dia memang orang alim, wa hafizul Quran, dan hafal Al-Quran. Nah ini di antara tanda kebenaran ilmu hidin, yaitu ada karamat. Karamat itu kan mayuharikul adat, yaitu adalah yang menyalahi daripada adat kebiasaan yang terjadi kepada orang soleh, ngarannya karamat. Banyak karamat hidin. Ada kisah karamat hidin tuh dahulu ada ditatakan tuh ngarannya guru Muhammad. Jadi guru Muhammad ini saban minggu, saban pengajian guru ini tulak. Tapi karena hidin ekonominya bahasa kita tuh kada sugih, jadi bahan hidin ada duit tulak nih. Mun kada ada hidin bercari kayak apakah tulak. Suatu hari hendak tulak kada berduit ke keraton, lagi masih di keraton. Nak tulak kada berduit. Ada ayam jago, ayam tuh teh. Tanggap hidin, inya ngaran manuk apa menjual nih nang begesa-gesa kan nya apa kaina hendak tulak nih. Ya jam 10 banyak tulak, besukan bejual. Kan biasanya orang tabadasak tu orang katujuban menukari, napa? Mahantak haraga. Udah hai daripada kada tulak nih ayam paling disayangi, jual. Haraga ayam gesan ongkos taksi ke keraton waktu itu. Tulak hidin ke keraton. Sampai jahidin aku di keraton, sekalinya nih guru masih terima tamu. Terima pengajian belum mulai. Masuk kayak aku jadiin ke rumah juga nih, ada orang banyak. Bibi aku duduk kejadian, guru mengiau. Guru Muhammad ke sini. Nyawa ke sini, datangi ya, mbah didatangi. Baparak lawan guru ti jadiin aku nih. Guru Muhammad tadi. Orang tatakanlah. Sekalinya guru mencalukakan ke kantung. Mau ungkayakan duit, nih haraga ayam nyawa dan ini ongkos taksi nyawa. Padahal itu datang berkisah gin orang kada tahu. Nah inilah orang kalau sudah dibuka oleh Allah Ta'ala Ainul Basirah, maka melihat hal yang demikian. Guru Saifuddin Zuhri itu termasuk kekawanan lawan hidin nang rancak menggini hidin. Satu hari jadiin aku menggini guru siah itu kan berjalan ke hutan itu untuk ibadah atau apa kayak itulah, disuruh peguruan nih tulakai membawa sango sampai di tengah hutan, lalu kan buka ini sango nak makanan. Sekali dibuka, nah pernah nasinya aja tabawa, iwaknya kada tabawa, kada ingat. Nah uji guru Saifuddin Zuhri, guru Banjar Indah, guru iwaknya tertinggal. Nah ini maka kita nang patuh be iwak nih, bah ya kalau kada telasuk biar kada be iwak, asal ayam ada aja, itu lain kisah. Itu lalu guru nih kan orang kayak itu kalau lah ngaran huda hatinya itu ma'rifahnya kuat, mendengar kadan apa kada be iwak kalau hidin nana patihnya tak kada tabawa. Di mana anak utak kayak itu kalau lah orang peniwasan tuh kayak itu guru kada koreng-koreng hajidin. Kenapa ujar guru Saifuddin Zuhri, guru ini cangang ke atas, kebetulan waktu itu belibis itu lalu. Belibis itu kan bila terabang kada sikung ada 10, ada berapa. Sekalinya belibis lalu guru cangang, maka turun sikung turun pas ke hadapan guru lawan guru Saifuddin Zuhri masih hidup itu dah. Nah pak ujar guru, nah Saifuddin nih iwak kita hari ini, kenapa iwak termahal di dunia belibis, kan kawa menukar bis ke gegembangan, disembelih dipanggang beiwak ya kala. Nah ini napa idza ahabballah idza ahabbal abdu idza ahabballahul abda, apabila Allah idza kana al abdu ahabbu ilallah, apabila seorang hamba itu benar-benar cinta kepada Allah, ahabballahu lahu kulla syai', Allah cintakan baginya tiap-tiap sesuatu. Subhanallah. Ini pertanda
kebenaran akan amal soleh beliau. Mudah-mudahan dengan sedikit kita mengisah Isra Mi'raj dan kisah guru ini, Allah Subhanahu wa taala tambahkan keimanan kita, tambahkan kesolehan kita, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, khususnya hajat tuman rumah, dikabulkan oleh Allah taala. Ampun maaf salah khilaf dan kurang, mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Zikri fa'alam annahu